Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam sesi perenungan firman Tuhan. Pada hari ini, Sabtu 4 Juli 2020, kita bersyukur kita masih boleh ada semuanya karena Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang indah yang Kau beri. Pada kali ini kami akan melanjutkan perenungan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh-Mu, terangi hati kami dengan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Saya langsung saja. Dalam kitab Roma pasal 6 dengan judul berikut mati dan bangkit dengan Kristus. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Haleluya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Haleluya. Ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Haleluya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Haleluya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Haleluya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Haleluya. Sampai demikian jauh pembacaan kita dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Judulnya itu adalah mati dan bangkit dengan Kristus. Haleluya. Kalau sebelumnya sudah digambarkan bagaimana Adam dan Kristus
Oleh karena Adam, maut telah datang dan menjalar kepada semua orang. Haleluya. Upah dosa ialah maut. Haleluya. Tapi karunia Allah adalah hidup di dalam Kristus Yesus bagi setiap orang yang percaya. Jadi Adam dalam Kristus itu, gambaran Adam itu adalah manusia pertama yang berdosa, dikalahkan oleh maut. Tetapi syukur oleh Yesus Kristus, manusia yang kedua, manusia yang menang atas maut, maka kita yang percaya kepadanya diselamatkan oleh kebangkitannya. Oleh kepercayaan kita kepada dia, kita percaya bahwa dia mati dan bangkit bagi kita. Dia mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit untuk kemuliaan kita. Haleluya, bersama-sama dengan dia. Nah, pada perikop selanjutnya ini dikatakan bahwa mati dan bangkit dengan Kristus. Haleluya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Jadi kasih karunia itu bukan berarti saya mau gue. Haleluya. Justru kasih karunia kalau kita renungkan secara dalam, justru semakin ketat. Karena tidak ada lagi korban setelah Yesus. Dikatakan tidak ada lagi korban. Hanya satu kali korban untuk dosa. Haleluya. Itu sebabnya sebenarnya kalau dibandingkan dengan Taurat, zaman Taurat, kalau zaman Taurat kan orang berdosa potong kambing, potong lembu, potong domba, atau yang potong ketek ukur, dosanya sudah diampuni. Haleluya. Tapi sekarang ini zaman kasih karunia, hanya satu kali, darah Yesus. Haleluya. Yang menyucikan kita dari dosa kita. Makanya katakan sekali-sekali tidak. Haleluya. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Haleluya. Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Jadi orang yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, dia sudah mematikan kehidupannya dari dosa. Namanya sudah mati, berarti nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Haleluya. Orang kalau sudah mati, biar mau di apa, nggak tahu lagi dia. Nah, gambarnya seperti itu. Kalau kita sudah mati bagi dosa, berarti kekuatan untuk melakukan dosa lagi tidak ada. Sudah mati, namanya sudah mati. Haleluya. Jadi dikatakan sekali-sekali tidak. Bukankah kita, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya, kalau sudah mati, berarti mati sudah mati, ya sudah mati, nggak bisa hidup lagi. Haleluya. Ketiga, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi kalau kita sudah, saat kita bertobat, kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita dibaptis, masuk, ditenggelamkan, itu tanda kematian, tanda dikuburkan, kehidupan yang lama dikuburkan. Tidak secara kebetulan hari ini saya memperingati kelahiran baru saya. Haleluya. 4 Juli 93 saya menyerahkan diri kepada Tuhan dan dibaptis lahir baru, dibaptis Islam. Haleluya. Dan hari ini pas 27 tahun. Haleluya. Itu gambaran kita dibaptis, ditenggelamkan, gambaran kita dikuburkan, kehidupan lama kita dikuburkan, dan pada waktu kita sudah keluar dari air itu gambarannya kita hidup dalam hidup yang baru bersama Kristus. Haleluya. Haleluya. Itu upacara. Tapi kematian yang sesungguhnya adalah proses kehidupan. Ada firman Tuhan katakan, matikanlah dalam dirimu segala hal-hal yang duniawi. Jadi proses untuk mati. Haleluya. Mati bagi dosa itu proses. Haleluya. Nah, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dia di dalam baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, kita hidup yang baru. Setelah kita bertobat, kita lahir baru, kita hidup dalam hidup yang baru. Haleluya.
Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, yaitu kematian Yesus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Haleluya. Yesus sudah mati dan mengalahkan maut. Dia bangkit dari kematian. Haleluya. Sama juga. Makanya katakan, barang siapa yang percaya kepada dia, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Haleluya. Dan siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan dibangkitkan sama seperti Yesus bangkit dari kematian. Haleluya. Ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Ya, kita disalibkan. Manusia lama kita disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Dia sudah menanggung dosa kita di kayu salib. Haleluya. Makanya waktu sebelum dia menyerahkan nyawa, dia katakan, sudah selesai. Haleluya. Sudah selesai, maksudnya penebusan sudah selesai dikerjakan. Haleluya. Di kayu salib. Manusia lama kita terus disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita lagi menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi tubuh dosa ini, daging ini, hilang kuasanya. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan, kita mengundang dia dalam hidup kita. Dan Yesuslah yang menjadi Raja atas kehidupan kita. Haleluya. Dia yang menguasai, apalagi kalau kita sudah baptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang terus menguasai kehidupan kita. Sehingga dikatakan kuasa dosa. Dikatakan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Kuasa dosa hilang, telah ditaklukkan. Haleluya. Agar jangan lagi kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Haleluya. Ayat 7. Sebab siapa yang telah mati, dia telah bebas dari dosa. Ya, siapa yang sudah mati bagi dosa, dia pasti bebas dari dosa. Namanya sudah mati, ya sudah. Haleluya. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Amin. Haleluya. Ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara mati, tidak mati lagi. Haleluya. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Haleluya. Sehingga dalam kitab Mazmur dikatakan, hai maut, di mana kesengatmu? Di mana kemenanganmu? Haleluya. Yesus telah bangkit. Dan apa yang dialami Yesus juga kita akan bangkit bersama dengan dia. Haleluya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Jadi Yesus itu mati bagi dosa. Dosa manusia. Haleluya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Haleluya. Satu kali saja. Dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Hidup bagi Allah. Haleluya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Setelah kita mati bagi dosa, kita hidup dalam hidup yang baru, hidup bagi Allah, bagi kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Sebab itu, 12, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Haleluya. Kuasa dosa jangan lagi berkuasa di dalam tubuh kita ini yang fana, supaya dikatakan jangan lagi menuruti keinginannya. Haleluya. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Haleluya. Tetapi dikatakan, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Haleluya. Anggota-anggota tubuh kita dipakai untuk senjata kebenaran. Haleluya. Ayat 14. Sebab kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Haleluya. Jadi orang yang hidup di bawah kasih karunia adalah orang yang hidupnya sudah dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus sepenuhnya, dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Makanya itu dikatakan hidup di dalam Roh Kudus, berjalan dalam Roh Kudus.
dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Efesus 1 ayat 14. Roh Kudus itulah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu kehendak Tuhan yang menjadikan kita lebih kita baca. Jadi jelas Efesus 1 ayat 14. Sudah pernah kita baca ini. Karena ini sangat berhubungan dengan kehidupan kita yang sudah dilahirkan kembali dari air dan roh, sudah hidup dalam hidup yang baru. Haleluya. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itulah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Tadi kan dikatakan untuk kemuliaan Allah, hidup untuk kemuliaan Allah. Jadi tujuannya Roh Kudus memenuhi kehidupan kita adalah untuk memuji kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Jadi kita tidak berada lagi di bawah hukum Taurat, ya Pak, di bawah kasih karunia. Kasih karunia itu sebenarnya lebih ketat. Haleluya. Kalau kita mau merenungkan dalam-dalam, karena kalau kalau hukum Taurat itu masih ada kompromi, masih ada istilahnya, misalnya orang jatuh ke dalam dosa tuh masih ada, misalnya masih potong binatang, itu zaman dulu kan. Tapi sekarang ini setelah Yesus mati nggak ada lagi. Kalau kita jatuh oleh karena kelemahan, jalan keluarnya hanya satu, berbalik dan bertobat. Haleluya. Menyesali diri, menyadari diri, memohon ampun, memohon kuasa darah Yesus menyucikan kembali, menguduskan kembali. Haleluya. Karena dalam mengiring Tuhan memang kita harus jatuh bangun. Haleluya. Jujur saja, seperti saya alami juga. Tapi intinya apakah kita sadar dan bangkit lagi. Mau sadar, menyadari, kemudian bangkit lagi. Karena proses, saya katakan bahwa proses kematian itu adalah kematian dalam daging, itu proses. Haleluya. Proses dikatakan, makanya Rasul Paulus nasihatkan bahwa kami terus diperbaharui dari hari ke hari. Maksudnya manusia batinnya kita ini secara lahir semakin merosot, tetapi secara roh kita terus diperbaharui dari sehari ke sehari, supaya semakin indah di pemandangan mata Tuhan. Haleluya. Proses. Contohnya kalau marah, seorang suka pemarah, dia pasti diperhadapkan dengan marah sampai marahnya habis. Haleluya, seperti itu. Contohnya dosa, jadi kuasa daging, kuasa dosa harus ditaklukkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Saya sungguh percaya bahwa kalau kita hidup selalu dalam pimpinan Roh Kudus, kita hidup selalu dalam persekutuan yang firman Tuhan, hidup selalu dalam pujian penyembahan, maka kita akan selalu dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi bukan akunya lagi yang berkuasa, tapi Roh Kuduslah yang sepenuhnya menguasai kehidupan kita. Haleluya. Ini yang bisa kita ambil dari pembacaan ini. Intinya kita mati dan bangkit dengan Kristus. Orang yang sudah dilahirkan kembali dari air dan roh. Orang yang hidup dalam hidup yang baru bersama Kristus. Haleluya. Inilah maksud daripada tulisan ini. Haleluya. Mari kita bersyukur. Terima kasih Bapa, karena oleh karena kematian-Mu, Yesus, Engkau telah menaklukkan dosa, dan oleh karena kuasa kebangkitan-Mu kami sudah hidup dalam hidup yang baru bersama dengan Engkau, hidup dalam perdamaian dengan Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu yang datang pada saat ini, menguatkan kami, memampukan kami, mengingatkan kami untuk kami terus melayani Engkau, bukan melayani tubuh kami, tetapi kami melayani roh, melayani Engkau dalam Roh Kudus, supaya kehidupan Roh Kudus menjadi nyata dalam kehidupan kami. Kami tidak berada lagi di bawah kuasa dosa, tetapi kami berada di bawah kuasa Roh Kudus yang terus menuntun kami, untuk kami terus menyenangkan hati Bapa. Terpuji dalam Bapa, dan bersyukur bila kehendak-Mu yang semakin disempurnakan dalam kehidupan kami, manusia lahir kami semakin merosot, nama manusia batinnya kami
terus menerus diperbaharui dari hari ke hari oleh pekerjaan Roh dan firman yang hidup menjadi kehidupan kami. Terpujilah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, demikianlah apa yang kita renungkan kali ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.